Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umam. Waalaikumsalam, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Umam. Selamat pagi, Pak. Bapak, hari ini seperti yang kita sepakati, kita akan melakukan observasi supervisi, Pak. Ya, siap. Tujuan pembelajaran untuk observasi Bapak akan seperti apa, Pak? Ini Pak, saya akan observasi berkarya wisata ke petani, ke kebun, sekitar sekolah, menampilkan cara menanam benih, benih, bineal atau tanaman sayur. Tanaman sayur. Sayur Iya. seperti itu. Taman rambat lah. Iya. Tujuannya agar siswa mampu menanam benih, bineal dengan rasa tanggung jawab. Makanya saya membawa anak untuk berkarya wisata, membawa mereka ke petani supaya melihat secara langsung bagaimana cara menanam benih tersebut. Gitu, Siap. Berdasarkan jawaban Bapak tadi, jadi kita akan fokus pada praktik menanam benih bineal. Betul, seperti itu. Betul, Pak. Benar, betul. Oke. Untuk memahami tujuan pembelajaran itu, Pak, apa yang sudah Bapak siapkan? Saya sudah menyiapkan bahan ajar, Pak. LKPD-nya sudah saya isi petunjuk menanam benih sudah saya buat, semayan sudah saya siapkan, dan nomor evaluasi juga, Pak. Oke. Dan strategi yang dipersiapkan adalah discovery learning. Oke. Strateginya ya. Apa tujuan pengembangan yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, saya ingin mengetahui kolaborasi siswa aja dan kolaborasi siswa saat belajar di luar kelas. Oke. Lalu Pak, bagaimana indikator keberhasilan dari kemampuan kolaborasi di pembelajaran tersebut, Pak? Saya rasa 80% siswa mampu bekerja dalam kolaborasi temannya, maka saya anggap berhasil. Kalau misalkan sudah kerjasama ya temannya, itu saya anggap berhasil. Oke. Jadi tolak ukur Bapak 80% ya. Ya. Melalui kegiatan apa itu, Pak, 80% ya? Ketika hasil evaluasi, Pak. Ketika hasil evaluasi menunjukkan pemahaman dalam menanam bineal tersebut. Oke. Jika seperti itu, saya akan mempersiapkan alat evaluasinya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Umam, sama-sama. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. All your insecurities, all that dirty laundry, never made me blink one time. I need to be the one who takes you home. One more time, I promise that I'll let you go. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Biar nyambung ke sana, biar nyambung. Ya, biar nyambung. Rentangkan tangannya, itu. Yang ini rentangkan tangannya. Itu Bapak tuh, Geser. Haikal. Geser. Bisa takut. Rentangan tak? Jangan tarik kena. Oh, ada tangga. Gua pancing kamu. Iya, apa itu lari-lari? Jangan itu takut punten Pak. Takut kabur saya. Itu menjelaskan tentang bahwa
bumi ini ya, di mana kita dipijak, itu ada tanah, ada air. Itu yang memberi penghidupan terhadap kita. Ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada air yang mengalir. Ya, air sumber, air sungai, air laut, air hujan. Kalau tidak dijaga hutan, itu kita akan kehilangan air. Ya. Di dalam pelajaran, ya mungkin di dalam pelajaran juga diajarkan tentang bagaimana menjaga alam, menjaga lingkungan. Nih, di sekitar kita, kalau pohonnya ditebangin, ya, alamnya tidak dijaga, airnya akan hilang. Ya. Airnya akan hilang. Yang ada itu nanti panas. Ini hanya di buku kan? Bagaimana tanaman timun itu hanya lihat di dalam gambar. Bagaimana tanaman air kan selama ini diterangkan, tanaman jenis-jenis tanaman air diterangkan. Di sini bisa lihat langsung yang namanya eceng gondok. Ya. Ini eceng gondok. Ini tanaman air ya, yang yang sering kita pelajari. Selama ini kita nggak pernah melihat. Atau misalnya ada jenis-jenis tanaman keladi. Apa itu? Kayak talas. Nah ini talas namanya, tanaman talas. Nah, selama ini kita nggak tahu karena hanya melihat di dalam buku. Atau pisang, tahunya hanya sudah di atas meja. Atau nasi itu tahunya sudah di atas piring. Tidak pernah tahu bagaimana nasi itu ya prosesnya dari tanam sampai Soekarno. Bentar ya. Bentar. Ambil bibit yang baru sebentar. Ambil bibit yang baru. Tarik ke sana. Boleh loncat. Oh, siap. Geser ke sana. Pak Guru pilih ya kelompoknya ya. Ya. Pegang isi ya. Pegang diisi pakai media semai. Ya, ini. Ya. 2 orang cukup, 2 orang isi. 2 orang aja, 2 orang. Isi ya sampai penuh terus. Aduk yang rata dulu, diaduk yang rata. Dulu diaduk.
Assalamualaikum Pak Umam. Waalaikumsalam. Wah, Bapak. Halo. Lama kita tidak berbicara lagi Pak ya. Pak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas catatan pasca observasi praktek menanam benih bineal itu Pak ya. Ya. Pak, pada saat observasi kita sudah merencanakan fokus pengembangan berupa tujuan pembelajaran yaitu menanam benih bineal. Benar ya? Benar. Oke. Benar, Pak. Saya coba refleksikan kembali ya Pak. Bapak fokus pengembangan tersebut sebagai bentuk P5 yang dilakukan. Betul. Oke. Betul. Siap. Apa kelebihan yang dimiliki Bapak dalam menjalankan penanaman benih bineal tersebut, Pak? Ya. Saya mempunyai kemampuan sosial agar anak fokus, Pak, pada kegiatan penanaman benih bineal. Oke. Berdasarkan jawaban Bapak melalui fokus siswa dalam kegiatan penanaman benih bineal ya, Ya, Pak? betul, Oke. betul. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kegiatan penanaman benih bineal ini di level berapa, Pak? Di level 6, Pak. Di 6. level 6. Itu belum dapat kegiatan penanaman kalau level 6 ya. Oh. Siswa yang berada di level 6 Oke. itu belum dapat kegiatan penanaman. Oke. Kalau level 6. Siap. Itu mau ditingkatkan ke level berapa, Pak? Ke level saya kira ke level 8, Pak. Oke. Ke level 8. Kalau level 8 itu seperti apa, Pak? Saya rasa kalau level 8 itu sekitar 70% 70%. dapat melakukan kegiatan penanaman benih bineal. Oke, 70%. Baik sekali, Pak ya, kalau sampai 70% bisa menanam benih bineal. Kalau boleh tahu, Pak, hambatan Bapak dalam mengaplikasikan kegiatan penanaman ini pasti ada kendala kan, Pak? Apa kendalanya, Pak? Kalau hambatan paling di waktu saja, Pak. Di waktu. Misalkan contoh P5-nya misalkan aturan 1 jam itu bisa menghambat 2 jam gitu. Sampai ke 2 jam jadi ya. itu apa waktu sih. Waktu ya. Lebih banyak kalau untuk itu. Berarti masalah manajemen waktu. Ya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasinya, Pak? Memaksimalkan paling pelaksanaan P5 ini misalnya melaksanakan daftar checklist. Per kegiatannya menggunakan timer Ya. stopwatch Iya, gitu iya. ya. Yang ada di aplikasi handphone atau mungkin jam bisa. Bisa, iya betul. Ya. Betul. Untuk jangka waktu dalam merealisasikan kegiatan tersebut berapa lama, Pak, bisa direalisasikan? 1 pekan saya rasa cukup. Oke. Kalau kita tertib di waktu ya. Siap. Bagaimana ukuran keberhasilannya, Pak? Ketika pelaksanaan P5 selanjutnya sesuai jam pelajaran yaitu 1 jam, Pak. Jadi Pelajaran sudah saya anggap berhasil kalau misalkan saya sudah waktunya sudah pas, sudah ngena, saya anggap berhasil. Oke, siap, Pak. Kapan kita akan memulai kegiatan manajemen waktu ini, Pak? Besok insya Allah kita akan memulai manajemen waktu. Oke. Akan saya siapkan salah satu anak, contohnya untuk khusus untuk men-timer waktu pas kegiatan dilaksanakan. Oke, jadi ada timekeeper ya. Gitu, ya. Siap, Pak, kalau begitu sudah cukup jelas. Nanti kita bertemu 2 pekan lagi. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak, mudah-mudahan menarik ya Pak ceritanya. Ya Pak, saya sudah sangat menunggu kegiatan ini untuk diaplikasikan di sekolah. Alhamdulillah saya mendapat pencerahan. Terima kasih nih Pak. Sama-sama Pak Umam, terima kasih kembali. Saya pamit, mudah-mudahan berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.